Sejauh ini sudah ada peran pemerintah untuk kembali melestarikan bahasa Konjo atau paling tidak ya bahasa punah tadi itu tidak akan terjadi dengan adanya peran pemerintah misalnya atau instansi terkait. Ya kalau kita bicara pemerintah, kalau misalnya pemerintah daerah, Iya, iya. eh, mungkin ada tapi kita tidak tahu. Yang kalau kami sendiri tidak mengetahui bahwa itu ada upaya ke arah itu. Tetapi kita tentu mendorong agar ini bisa pemerintah mengambil peran aktif di dalamnya, karena bagaimanapun kalau misalnya kita mau jadikan ini menjadi bagian pelajaran dari sistem pendidikan formal, peran pemerintah tentu sangat penting. Yang kedua yang ingin kami katakan adalah bahasa Konjo ini adalah milik kita semua, orang Bulukumba. Artinya kita semua orang Bulukumba punya tanggung jawab moral bagaimana melestarikan bahasa Konjo ini dan dijadikan modal sosial atau modal kultural dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya dari Bulukumba. Kenapa begitu? Tadi kami sampaikan bahwa bahasa Konjo ini adalah identitas Bulukumba. Identitas itu penting terutama dalam otonomi daerah, terutama di era globalisasi. Globalisasi itu artinya penyeragaman. Semakin beragam kita ini, semakin kita mengidentifikasi diri siapa kami ini sebenarnya. Kita mencari perbedaan-perbedaan bukan karena kita ingin berbeda, tetapi memang karena memang sejatinya kita berbeda dan perbedaan itu tidak mungkin diseragamkan. Artinya di Sulawesi Selatan ini sebagaimana yang kita ketahui, pilar-pilar kebudayaan atau identitas daerah itu yang umum kita ketahui adalah Bugis, Makassar, Toraja dan juga ada Endreka. Nah, di mana Bulukumba di dalamnya? Tentu kita akan mencari di mana Bulukumba. Betulkah Bulukumba ada atau tidak ada? Dibilang ada, tapi kok tidak ada di situ. Dibilang tidak ada kan ada. Nah, oleh karena itu disinilah pentingnya bahasa Konjo. Kalau kita bicara bahasa Bugis, maka pusat peradaban Bugis atau pusat kebudayaan Bugis itu tentu kita cari di Kabupaten Bone, di Sopeng, di Wajo, sebagai inti daripada kebudayaan Bugis. Kalau kita menganggap merujuk ke Makassar, maka pusat kebudayaan Makassar itu ada di Kabupaten Goa. Kalau kita Toraja sudah pasti Toraja, Endreka sudah pasti Endreka. Artinya kalau begini, Bulukumba tidak ada dalam titik itu. Bulukumba di mana? Ada Bulukumba di mana? Tetapi begitu Bulukumba mengidentikan dirinya sebagai Konjo, maka Bulukumba adalah pusat kebudayaan Konjo di dunia. Itu makna strategisnya yang harus kita pahami semua. Bahwa dengan demikian kita punya identitas yang jelas. Bahwa kita punya satu kebudayaan yang perlu kita eksplorasi lebih jauh, yang punya dampak baik terhadap pendidikan, terhadap pariwisata, terhadap industri kreatif, dan lain-lain sebagainya. Yang lebih penting adalah bahwa kita punya identitas yang jelas. Kita bukan pengikut kepada siapa-siapa. Bukan berarti bahwa jadi pengikut itu tidak baik. Tidak seperti itu maksudnya. Tetapi ini ada kita punya. Ada kita punya. Kenapa ini kita tidak rawat, kita tidak jaga, dan menjadi milik kita semua orang Bulukumba, siapapun Anda yang orang Bulukumba ini wajib untuk berbangga dan mengambil bagian berkontribusi bagaimana pelestarian dan upaya-upaya sistematis lainnya terhadap pengembangan bahasa Konjo ini. Seperti itu. Dan kebudayaan Konjo pada umumnya. Terkait dengan itu, apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah? Ya, pemerintah pertama dia harus terbuka terhadap gagasan-gagasan dan ide-ide yang datang dari masyarakat terkait dengan itu, terkait dengan identitas dan kebudayaan Bulukumba ini untuk pengembangan itu. Itu aja, dia perlu terbuka, tanggap dan mengambil langkah-langkah. Karena kita perlu sinergi dalam hal ini. Ya. Masyarakat bisa berjalan sendiri, kita masyarakat sipil bisa berjalan sendiri. Tetapi kan daerah ini punya pemerintahan. Nah, tentu orang bertanya di mana kontribusi dan peran pemerintah di dalamnya. Sementara ada instansi tupoksinya mengurusi masalah itu. Nah, tuntutan kita tentu saja di situ kan. Ya. Soal regulasi misalnya? Soal regulasi ya, regulasi ini juga salah satu yang kita harus dorong. Jadi kita perlu pendekatan komprehensif. Oleh karena itu kita semua perlu duduk bersama, eksekutif, legislatif, masyarakat sipil, cendekiawan, untuk kita menghasilkan suatu rumusan kebijakan
yang bisa menjadi patokan kita semua dalam mengambil bagian dalam upaya-upaya pelestarian dan perlindungan aset budaya itu tadi. Sudah ada upaya-upaya dari Institut Konjologi Nusantara untuk ya melestarikan dan kembali mengembangkan bahasa Konjo ini, Ya. kalau misalnya ke DPRD atau ke stakeholder lainnya. Secara kelembagaan kami telah bersurat kepada pemerintah Kabupaten Bulukumba dan DPRD terkait dengan ini. Persyaratan itu tentu maksudnya untuk memberitahukan bahwa ada gagasan ini dan kami menyampaikan usulan agar bahasa Konjo menjadi mata pelajaran dan muatan lokal di Kabupaten Bulukumba. Tentu pertanyaannya how to do it, bagaimana itu terjadi. Nah itulah akan kita perlu rumuskan bersama. Nah, makanya langkah pertama kami adalah bagaimana pemerintah Bulukumba mengetahui dulu usulan ini. Sudah masuk itu? Sudah masuk beberapa hari yang lalu. Respon sudah ada? Belum ada respon sampai hari ini. Kita berharap bahwa mereka merespon secara positif dan menganggap ini sesuatu yang penting. Kalau tidak, tentu kita akan terus berjalan sebagai sesuai dengan kemampuan kita. Nah, terkait dengan bahasa Konjo, apakah kurikulum bahasa Konjo dapat disesuaikan dengan konteks kekinian untuk menarik minat siswa Indo? Ya, tentu ini tugas para pendidik yang orang yang kompeten di bidang penyusunan kurikulum. Ya, memang bahasa daerah itu pada umumnya anak-anak tidak terlalu suka. Karena dianggap wah ini kan sehari-hari di kampung. Tetapi tentu ini terkait dengan bagaimana kreativitas guru dalam menyampaikan ini sebagai suatu pelajaran yang menarik, begitu kan? Apalagi tadi disebutkan ada rasa malu misalnya di kalangan siswa. Betul. Nah sekarang rasa malu itu kita harus balik menjadi sebuah kebanggaan. Rasa kebanggaan, kita harus hadirkan kebanggaan kepada mereka bahwa Anda itu punya identitas yang jelas. Anda Konjo, Anda Bugis, Anda Jawa, Anda apa, itu kan semua identitas. Kan menjadi tidak menarik kalau Anda tidak punya identitas. Bahwa Anda itu sebenarnya bangsa apa, begitu kan? Seperti misalnya orang Amerika tidak jelas identitasnya karena yang di situ adalah pendatang, itu contoh misalnya. Kalau kita kan semua ada identitasnya dan itulah yang melahirkan sebuah konsep yang sangat luar biasa disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda. Nah, kalau kita tidak ada ini, kita tidak ada dalam perbedaan itu karena harus ada perbedaan dulu untuk kita bersatu. Kira ada enggak instrumen itu Om ya supaya ada kekaguman, ada kebanggaan dengan adanya identitas Konjo yang dimiliki? Ini yang menarik. Jadi justru di kebudayaan Konjo di Bulukumba ini kita harus berbangga. Kenapa? Pertama, kita menyumbang warisan pengetahuan kepada dunia. Dan UNESCO sudah mengakui itu. Apa itu? Yaitu tentang perahu pinisi. Ya. Jadi perahu pinisi oleh UNESCO, lembaga PBB yang mengurusi soal itu, sudah mengakui bahwa pinisi itu adalah warisan dunia tak benda dari Bulukumba, dari Konjo. Ya. Artinya ini harus diekspor lebih jauh kepada generasi muda kita, bahwa kita memiliki sesuatu yang kita sumbangkan kepada dunia. Tidak hanya sedikit sekali bangsa di dunia ini yang bisa menyumbang warisan pengetahuan ke dunia, dan Konjo salah satu dari yang sangat sedikit itu. Jadi ada itu kita punya sumber kebanggaan. Hanya saja kita tidak hanya berhenti pada kebanggaan. Kalau hanya pada kebanggaan saja, artinya kita hanya mewarisi. Kita selain mewarisi, kita harus juga mengambil bagian untuk mengembangkannya. Itu tadi yang pertama soal perahu pinisi. Betul. Yang kedua adalah dunia juga mengetahui bahwa masyarakat adat Ammatua Kajang itu adalah penjaga hutan terbaik di dunia. Betul. Kenapa itu dia punya apa? Itu karena pengetahuan. Ada pengetahuan yang menjadi sumber nilai mereka dalam menjaga hutan itu. Nah, ilmu pengetahuan modern tidak bisa dipakai untuk menjaga hutan, justru hutan menjadi gundul. Ya, jadi ada dua sumber kebanggaan kita sebagai orang Bulukumba, sebagai orang Konjo yang kita perlihatkan kepada dunia. Satu menjadi warisan dunia, satu diakui dunia keampuhan. Jadi inilah dua hal yang menjadi spirit kita. Mestinya itu menjadi
apa ya, dasar pijakan Om ya untuk bisa lebih bangga lagi dengan bahasa Konjo sebagai identitas kita Om ya. Ya, jadi aset atau sumber daya atau potensi itu bukan hanya soal benda. Iya, iya, iya. Nah, selama ini kita melihat pembangunan itu bersifat kebendaan. Yang lebih penting sebenarnya adalah aset-aset pengetahuan, aset-aset budaya, modal sosial. Itu menjadi modal yang sesungguhnya bagi suatu daerah, suatu bangsa untuk berkembang. Nah, apa namanya? Kita biasa bandingkan dengan negara-negara lain seperti Jepang misalnya, itu maju bukan hanya karena penguasaan teknologinya, Iya, iya. tapi karena mereka merawat pengetahuan-pengetahuan tradisional yang mereka miliki, yang kemudian dia combine dengan ilmu pengetahuan modern. Nah, ke depan kami kira seperti itu jalannya kita. Nah, apa saja tantangan yang dihadapi sekolah-sekolah dalam memasukkan bahasa daerah sebagai muatan lokal ini Om? Ya, tantangannya pertama itu kalau tidak ada mata pelajarannya. Artinya kan ini harus disusun sesuai dengan format pendidikan formal yang ada kan. Iya, iya, iya. Nah, tentu ini pekerjaan pertama adalah bagaimana menyiapkan itu mata pelajaran itu sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Nah, tentu yang punya kompetensi menyusun itu kan ada di kita ini. Ada di para guru-guru, ada di dinas pendidikan. Kami dari Institut Konjologi ini hanya mendorong dan memfasilitasi untuk bagaimana mata pelajaran itu bisa diadakan, untuk bisa siap diajarkan di sekolah-sekolah. Selebihnya itu menjadi tanggung jawab pendidik Om ya? Ya, Atau tanggung jawab pemerintah. iya pemerintah Om Tanggung ya? jawab pemerintah. Ya. Nah, kira-kira dampak positif dari mempelajari bahasa daerah Konjo ini terhadap keterampilan komunikasi dan kepekaan sosial siswa ini Om? Ya, tentu itu sangat berdampak karena ada kearifan-kearifan yang dia bisa ketahui itu dengan bahasa Konjo, kearifan-kearifan lokal, apa namanya, pitutur-pitutur dari orang tua yang sekaitan dengan yang menjadi visi pendidikan kita ini sekarang, yaitu pendidikan karakter. Jadi bahasa Konjo ini bisa dianggap menjadi bagian dari pendidikan karakter untuk peserta didik. Oh begitu. Nah, bagaimana bahasa daerah, bahasa Konjo dapat berfungsi sebagai sarana untuk melestarikan katakanlah cerita rakyat atau cerita dari orang tua, dari nenek misalnya, dan sejauh mana nilai-nilai bisa dikembangkan dalam komunitas itu? Ya. Jadi salah satu model transmisi nilai itu melalui dongeng atau cerita, atau dalam bahasa Konjo disebut dengan rupama. Iya, iya, iya. Ya, kita semua yang lahir tahun 70-an itu masih sering didongengkan oleh orang tua kita atau oleh nenek-nenek kita. Nah, banyak sekali pelajaran-pelajaran atau hikmah-hikmah kehidupan yang ada dalam cerita rakyat itu atau dongeng atau rupama itu seperti itu. Nah, jadi memang salah satu paket dari muatan lokal mata pelajaran bahasa Konjo itu adalah bagaimana ada ada kegiatan mendongeng di sekolah, ya, kegiatan mendongeng, dan banyak sekali cerita-cerita rakyat yang ada di masyarakat Konjo itu, sangat banyak sekali. Kami ingat pada tahun 2000-an itu ada peneliti dari luar yang mengumpulkan cerita rakyat orang Konjo itu lebih 100-an judul. Nah, ini nanti juga kita akan dokumentasikan semua. Kita akan menjadikan itu bahan pelajaran di sekolah, karena itu tadi kisah-kisah rupama itu, dongeng-dongeng itu mengandung nilai sastra yang sangat tinggi, kemudian mengandung nilai pelajaran yang juga sangat banyak yang bisa dijadikan bekal bagi kehidupan ini. Nah, terkadang itu sekarang tidak ada lagi kegiatan-kegiatan seperti itu. Sudah tidak ada. Orang tua juga yang zaman sekarang itu sudah tidak tahu itu dongeng-dongeng itu kan. Orang tua milenial yang sekarang kan udah tidak paham lagi soal itu. Inilah semua yang mengapa kita perlu mengkonservasi atau merevitalisasi kebudayaan Konjo itu, dan kita mulai dengan bahasa Konjo. Tadi kita sudah bicarakan soal pemerintah, soal DPRD misalnya. Nah, sekarang bagaimana peran orang tua dan masyarakat dalam mendukung pembelajaran bahasa daerah, bahasa Konjo di sekolah? Kita belum ada penelitian tentang itu, tapi dugaan kami mereka akan merasa gembira dengan itu. Mereka juga punya keresahan-keresahan sesungguhnya yang keresahan itulah yang kita wakili dengan melakukan langkah-langkah seperti ini.
Ya, tentu mereka tidak mampu mengartikulasikan apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan. Dan inilah tugas kita semua, bagaimana aspirasi-aspirasi mereka itu bisa kita artikulasikan dalam berbagai bentuk kegiatan. Salah satunya yang seperti itu. Ya. Iya, jadi saya juga coba buat cerita ini Om. Ya. Kadang kalau kita di luar, misalnya katakanlah di luar Bulukumba, di luar Sulawesi Selatan, ya meskipun kita ini satu kampung, kadang yang dominan memang bahasa Indonesia Om ya. Jadi kalau disebut misalnya ada rasa malu, ya mungkin generasi saya juga ada kesan-kesan seperti itu Om. Ya. Artinya secara positifnya bahasa Indonesia sudah berhasil kan, Ya, begitu. bahasa persatuan itu. Ya, tetapi ini ada titik balik sebenarnya. Jadi itu yang tadi kami mau sambung, bahwa kalau pada tahun 28 upaya yang kita lakukan adalah bersatu karena kita beragam, maka di era yang sekarang ini kita harus kembali ke asal karena kita sudah bersatu, sudah menyatu, ini sudah tidak ada persoalan di situ. Betul. Perlu untuk kita melihat ke akar budaya kita masing-masing untuk memperkokoh persatuan itu. Karena persatuan tanpa perbedaan itu bukan persatuan namanya. Ya, seperti itu yang kami lihat. Trennya ke depannya seperti itu. Dan ini di seluruh pusat-pusat kebudayaan masyarakat adat, dan kita lihat sekarang ini gairah mereka untuk eksis begitu besar. Dan memang kalau dalam pandangan kami secara pribadi, kejayaan Nusantara kalau kita bicara secara global, kalau bangsa ini kembali mau maju sebagaimana pernah dialami oleh nenek moyang kita yang kita pelajari di sejarah itu, tidak ada jalan lain selain dengan revitalisasi kebudayaan. Karena revitalisasi kebudayaan itu menyangkut cara berpikir, cara bersikap, dan tindakan-tindakan kita. Nah, ini semacam software, kalau dia di perangkat komputer itu softwarenya itu adalah nilai-nilai kebudayaan itu. Apa artinya kita ini sebagai manusia hanya sebagai robot saja, sebagai rangka saja kalau tidak ada nilai-nilai budaya yang ada di dalam diri kita itu. Jadi apa yang diupayakan oleh Institut Konjologi Nusantara tentang revitalisasi bahasa Konjo itu jangan dilihat secara sempit, tetapi harus dilihat secara makro strategis. Itu maksudnya tadi. Artinya ini hanya tidak hanya berlaku kepada kebudayaan Konjo atau orang Konjo, tetapi pada seluruh kebudayaan. Bugis, Makassar, Mandar, Toraja, itu harus semua direvitalisasi. Karena bagi kami di dalamnya itu ada harta karun yang harus kita eksplor lebih jauh untuk kepentingan kita semua. Nah, seperti itu. Jadi Konjo ini memang secara istilah dia merujuk kepada salah satu komunitas di Kabupaten Bulukumba dan sekitarnya dan lain-lain, tetapi sesungguhnya ini adalah sebuah terminologi. Konjo itu adalah terminologi yang artinya dia setara dan sejajar dengan yang lain juga, Jawa, Minang, Banjar. Hanya kebetulan kami orang Konjo, kami pakai kata Konjo di situ. Ya, kami ingin mengingatkan kita semua untuk melihat ke dalam, karena sejauh ini selama ini melalui sistem pendidikan modern yang kita ikuti, kita lebih banyak melihat keluar. Kita lupa ke dalam diri kita bahwa kita juga punya potensi yang harus dikembangkan. Seperti itu. Jadi Konjo itu adalah terminologi. Mesti dikembangkan dan berpotensi sama dengan bahasa-bahasa lain, misalnya seperti yang disebut tadi bahasa Jawa misalnya. Seperti itu. Apalagi jumlah penuturnya kan sedikit dibandingkan dengan yang lain kan. Ya baik, diskusi kita cukup menarik pada kesempatan kali ini. Cuma karena kita dibatasi oleh waktu, ada hal-hal yang disampaikan sebagai penutup diskusi kita pada kesempatan kali ini. Ya, jadi Institut Konjologi Nusantara hadir untuk mengawal dan merevitalisasi nilai-nilai budaya yang hidup di dalam masyarakat. Karena tanpa budaya, ya kita hanya akan menjadi manusia yang tidak jelas identitasnya, dan hanya manusia yang jelas identitasnya yang bisa membangun peradaban umat manusia. Oleh karena itu kami mengajak seluruh pihak, seluruh stakeholder dimanapun dia berada, suku apapun dia, mari kita melihat ke dalam. Mari kita olah apa yang kita miliki selama ini. Hanya dengan demikian kita menemukan jati diri kita, dan hanya orang yang punya jati diri yang punya pijakan yang kuat untuk melanjutkan kehidupan ini yang lebih beradab.
Baik, luar biasa. Terima kasih Om atas kehadirannya di studio Bulukumba Inspiring karena motivasi, inspirasi dan edukasi. Akhirnya demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.